PKBM. PKBM itu singkatan ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sifatnya non formal, jadi waktu yang membedakannya. Latar belakang sekolah ini berdiri, ini terjadi kolaborasi sama teman. Itu bilang kita ngelihat banyak orang yang nganggur ya, karena putus sekolah. Penyebab putus sekolah itu banyak. Ada orang mungkin sakit, dia berkepanjangan, mungkin ekonomi, ditambah lagi mungkin kenakalan. Tapi kalau kenakalan itu prosentasenya rendah. Yang paling banyak itu ekonomi dan sakit. Jadi kami mendirikan sekolah non formal ini paket C. Awalnya bukan insan mandiri, tapi Hikmah Nusantara. Tapi nggak ada kecocokan di pengurus, akhirnya bubar. Nah, waktu bubar itulah saya ambil keputusan ngajak teman-teman yang masih pengen berjuang, bagaimana kalau kita bikin baru lagi. Ya alhamdulillah teman-teman setuju, maka berdirilah PKBM Insan Mandiri 2018. Usia umur sekarang lahir 10 Desember 66. Bintangnya Sagittarius. Kalau umur 59 tahun ya, mungkin Desember besok pas 60 tahun. Karena satu, sekolah ini nggak ada biaya. Cuman modal kemauan dan keberanian. Itu aja modalnya. Satu, 4, kalian baca suku kedua. Kalau di PKBM itu kan siswanya memang jauh berbeda dengan yang formal ya. PKBM itu dari berbagai kalangan, usianya juga ada yang usia sekolah, ada yang usia udah orang tua, ada yang udah keluarga. Kalau yang sekolah formal kan semuanya memang usia sekolah, jadi tantangannya lebih kuat mental kali gitu. Yang bisa menjawab adalah kalian. Kalian yang bisa membuktikan. Sesudah 14 apa? Lanjutannya apa? Kita menghadapi tantangan yang luar biasa, memang harus berkaitan dengan hati, gitu kan? Ini masalah pembiayaan. Sekolah non formal ini kita biaya murah saja, mereka kadang masih merasa mengeluh. Kalau sekolah formal kan kayak guru ada honor, PNS kayak gitu kan, maksudnya di fasilitas dari negara pemerintah kan. Nah kalau kayak sekolah ini ya gurunya sama operatornya kurang perhatian dari pemerintah gitu. Mereka hanya fokus ya siswanya sekolah di sini aja gitu loh. Tantangannya kita harus sama seperti sekolah formal. Kita nggak ada banding-banding sekolah formal sama sekolah non formal. Cuman kayak misalnya sekolah formal kan 3 tahun. Kita harus direkap lagi dari baru masuknya dari kelas 2. Nah itu kan kita langsung harus samakan seperti yang sekolah formal belajarnya gitu kan. Terus sistemnya juga kita ngikutin kayak siswanya banyak yang kerja kalau sekolah non formal ini. Jadi kayak belajarnya lebih dipersingkat lagi seperti les gitu. Bapak sudah mengantar kalian kepada jembatan. Selanjutnya kalian sendirilah yang menyeberanginya karena sudah paket C. Paket C itu sudah bisa bercabang. Mau melamar TNI Polri bisa, mau kuliah juga bisa, bekerja juga sudah oke, pasti diterima. Mau nyalon caleg oke, mau nyalon kepala desa juga sudah bisa. Semua bisa dengan perantara ijazah paket C. Satu dari sisi waktu belajar, kedua kualitas ya, kualitas belajarnya pasti berbeda, jam belajarnya. Kalau paket ini bebas sebenarnya sekolahnya, mau malam boleh, mau tengah hari jam 2 siang boleh. Nah dari sisi waktu aja udah kalah ya sama formal ya. Terus dari yang belajar, dari sisi usia juga, kalau di formal kan setara ya. SMA itu rata-rata lulusnya 17 tahun kan. Kalau di sini enggak. Kan saya bilang tadi ada yang 60, ada yang 70 tahun. Nah perbedaannya jauh. Cuman ini jalan alternatif. Sekolah paket ini jalan alternatif. Ibarat kalian pulang macet, harus tahu jalan alternatif pulang biar cepat sampai kan. Nah begitu sekolah ini juga. Jadi alternatif orang yang nggak punya uang, nggak punya ekonomi yang bagus, atau terlambat usianya sudah
umur, tapi dia pengen merasakan punya ijazah, paket tempatnya. Jangan dulu pada pulang, kita ada sesi pemotretan untuk dokumentasi. Ya, setelah itu paling kita tidak ketemu lagi. Paling ketemu kita. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kita di sekolahan PKBM Insan Mandiri. Pada saat ini anak-anak lagi melakukan ujian akhir kesetaraan paket C dengan dibarengi ada pengawas dari guru-guru. Semoga pekerjaan ini lancar, anak-anak dapat lulus dengan baik, dan semua staf dan guru sudah cukup banyak membimbing. Ada yang nggak bisa diukur ya dengan kepuasan materi nggak, tapi batin. Saya seneng kalau ngelihat orang tuh berhasil. Walaupun orang menggarisbawahi, kamu gagal. Tapi saya nggak punya prinsip itu. Kamu bisa, orang bisa, kita bisa, orang nggak bisa, kita yang harus bisa. Pak Abdurrahman, umur 50 tahun, tapi nggak malu, itu hebat. Karena musuh manusia itu cuma satu, gengsi. Gengsi membunuh masa depan. Gengsi membunuh. Kalau dukanya paling banyak, ya itu kadang hujan, karena sekolahnya malam. Kadang ujian, anaknya udah didaftarkan, nggak datang, kita jemput. Jadi dukanya lebih banyak, tapi disitulah kesan kita sebagai manusia, ternyata kita tuh punya manfaat. Kelemahan kita satu, kita nggak ngerti siapa kita, tapi kita ngerti orang lain. Kalian masih muda, contohlah Pak Abdurrahman. Ini Bapak ambil contoh Pak Abdurrahman, karena apa? Mungkin dari sekian banyak yang ujian, beliau yang usianya hampir sama dengan Bapak. Tapi Bapak nggak malu, saya hebat, angkat tangan saya. Kenapa? Dia motivasi cuma satu katanya, biar anak saya lebih rajin dari dia. Wah, itu hebat. Jangan kalah dengan Pak Abdurrahman ya, karena kita bukan saling mengalahkan, tapi saling membangkitkan. Semangat kita harus maju. Nama saya Johari, saya berasal dari orang tidak berada, dan saya dari kecil itu sudah biasa hidup susah hingga saya putus sekolah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan informasi dari teman. Ya, kebetulan temannya saya itu guru juga di sini. Karena memang saya orangnya kata si bolang masih bolang, sama siapa aja bergaul, mau orang pinter, mau orang bergajul, saya di situ bisa beradaptasi, alhamdulillah. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang baik sehingga saya terarah ke jalan-jalan yang baik gitu. Tantangan terbesarnya sekolah di sini karena memang saya bukan dari orang yang berada ya. Ya saya harus ekonomi juga harus saya pikirkan dan harus saya jalankan, dan studi juga itu juga prioritas utama. Jadi ya bagi-bagilah gitu, istilahnya sesempat-sempatnya. Tapi alhamdulillah saya merasa puas dengan guru-guru yang di sini di PKBM Insan Mandiri. Beliau bijaksana dan baik, itu yang saya suka. Namanya sih belum ada niatan sekolah paket ya. Terus kayak cuman mikir lagi di kerjaan yang lama itu bener-bener kayak dari gaji minim. Posisi ijazah juga masih SMP, jadi susah buat nyari kerja. Terus ada rekomendasi temen tuh, ada di daerah Jatiuwung, paket C. Baru saya langsung menghubungi pihak sekolah ke SMA 11. Baru saya dapat kontak bapak kepala sekolahnya, terus langsung ke sini. Berargumen sama ini waktu, kayak membagi waktu kerja sama sekolah gitu, apalagi ujian ya kan, sama-sama penting. Posisi hari ini juga sebenarnya diwajibin masuk kerja karena ada event tanggal kembar ya gitu. Jadi
mau nggak mau izin gitu. Tapi alhamdulillah diizinin dari pihak perusahaannya. Jangan pernah bilang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Itu omongan orang males. Musuh kita itu cuma satu, males. Males belajar bodoh, males berkawan kuper, males cari pacar jomblo, males makan sakit. Benar kan? Males. Jadi musuh kita bersama males itu. Jangan pernah berhenti untuk menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu marwahnya dari lahir, dari buayan sampai kita masuk kepada liang kubur. Itu wajib hukumnya. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Siswanya lebih banyak, terus siswanya lebih rajin, juga ilmunya juga bisa mereka amalkan. Selalu giat beraktivitas dalam kebaikan. Tetap semangat terus, tetap berbuat baik, jangan terlalu mandang rendah orang, karena kita nggak pernah tahu ke depannya orang itu bakal sukses lebih dari kita atau enggak. Gitu aja sih. Mereka mungkin terlambat memulai, tapi tak pernah berhenti untuk belajar. Sekolah paket bukan hanya tempat menuntut ilmu. Ini adalah ruang kedua untuk harapan dan mimpi kembali tumbuh. Bersama Pak Dirman dan rekan-rekannya, langkah kecil ini menjadi awal perubahan besar bagi wajah pendidikan di Indonesia. Karena di sini kita belajar bahwa tak ada kata terlambat untuk berubah, tak ada kata selesai untuk bermimpi. Insan Mandiri bisa. Pasti bisa.